never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez harus menggunakan kenakalannya untuk mengejar kemudi Jorge Martin, dan mengamankan waktu yang memungkinkannya melaju ke Q2 hanya dengan selisih 57.000. Selisih tipis namun cukup untuk menghilangkan risiko repechage. Seperti yang terjadi pada kesempatan lain, Marc Marquez menunggu di trek untuk mendapatkan roda yang akan berfungsi sebagai panduan untuk melakukan putaran cepat, dan dia menemukan yang terbaik, yaitu Jorge Martin, yang menjadi yang tercepat di penghujung hari. Yang dari Gresini tidak bisa mengimbangi yang dari Pramac, tapi referensi itu membantunya menyelesaikan kualifikasi ke-10 dan, oleh karena itu, langsung menuju Q2. Meski hanya dengan menghela nafas, Marquez membela diri dalam pertemuannya dengan media agar tidak disebut sebagai pilot yang mencari nafkah dengan mengikuti orang lain. Ya, hari ini adalah hari pertama saya mengikuti seseorang, karena saya merasa tersesat, lalu di sirkuit lain saya merasa baik dan saya bisa melakukan putaran sendirian. Saya merasa lebih baik pergi sendiri. Tapi hari ini saya tersesat. Ketika seseorang tersesat dan jika saya memiliki fasilitas untuk melakukannya, maka kemampuan ini adalah kata yang tepat, saya melakukannya. Saya mulai di belakang Aleix Espargaro dari pit lane, tetapi Aleix tidak mendorong, kemudian Martin tiba dan saya mengikutinya terlebih dahulu. Rencananya adalah mengikuti Aleix, katanya. Di sirkuit seperti ini, dalam jangka waktu yang lama, jika Anda kehilangan beberapa poin di akhir lap, itu sangat terlihat. Pindah ke Q2 adalah satu-satunya hal positif tentang hari itu, yang merupakan salah satu hari Jumat terburuk. Perasaannya sangat buruk, justru sebaliknya. Kami memiliki banyak tugas yang tertunda untuk dapat diselesaikan antara posisi kelima dan kelima. Ke-10, katanya. Sejak pagi, pengemudi Gresini tidak bisa menemukan jalan yang mulus. Pada putaran pertama latihan pertama saya tidak merasa nyaman sama sekali. Pada putaran kedua kami sedikit meningkat dan pada putaran ketiga saya tidak tahu apakah saya berkendara pada batas kemampuan saya atau batas kemampuan motor. Sementara itu, pemenang sirkuit ini tahun lalu, Aleix Espargaro sangat cepat di awal Grand Prix Inggris dan, pada akhirnya, ia menempati waktu tercepat kedua. Pembalap Aprilia itu menghentikan waktu hanya 45/1000 di belakang Jorge Martin, yang memimpin kedua sesi hari itu. Pada menit-menit terakhir meraih hadiah finish pertama di awal Grand Prix Inggris. Akhir pekan yang membangkitkan kenangan indah tentang Aleix Espargaro yang menang di sini pada tahun 2023 dan berada di posisi ketiga pada tahun 2021. Jadi trek ini sangat cocok untuknya, meskipun justru cedera tangan, yang membuatnya tidak bisa balapan di Jerman sebelum jeda, membuatnya tidak bisa balapan. Itu sangat mengganggu saya, tapi rasa sakitnya masih bisa ditoleransi, meski di tangan kanan, jelasnya Jumat sore ini di Silverstone. Hari berjalan dengan baik, setelah berhari-hari tanpa balapan, karena di Jerman saya hanya melakukan satu lap. Motor bekerja dengan baik dan kami memiliki kecepatan yang bagus, jelasnya. Bagi para Aprilia, menjalani hari Jumat yang baik tidak sama dengan menikmati akhir pekan yang menyenangkan, namun di sirkuit ini berbeda dan mungkin ada Marin. Meskipun Ducati memiliki kekuatan, kata Marin agak ambisius. Pertama kita harus tahu bagaimana meningkatkan diri pada hari Minggu, pada hari Sabtu kita kurang lebih berada di sana. Dalam sprint kedua pembalap telah memenangkan beberapa, motor bekerja dengan baik di Q2, tetapi dalam manajemen ban pada hari Minggu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dalam balapan di mana kita lebih cepat, lalu mereka menempatkan kita 5 detik di garis finish untuk memecahkan masalah kita harus tahu apa itu dan kita tidak tahu. Bagaimana cara mereka melakukannya? Itu, mengacu pada manajemen masalah Ducati. Manuel Pecino mengomentari insiden antara Marquez dan Bulega di Misano. Itu adalah aksi akhir pekan.
Jatuhnya Nicolo Bulega usai menyalip Marquez memang menyisakan banyak keraguan, namun akhirnya kecelakaan tersebut tergolong insiden balap. Manuel Pecino memimpin Pekan Ducati Dunia 2024, yang meninggalkan banyak kunci. Bagnaia sebagai pemimpin Ducati yang tak terbantahkan, Bautista tidak bisa menjadi yang pertama. Dan rasa haus akan kemenangan yang terus dimiliki Marc Marquez. Bulega tidak tahu siapa yang ada di belakangnya, Pecino mulai berkata dalam video. Awalnya kamu bilang, satu lagi dari Marc. Jelas Anda tidak tahu caranya, tapi Marc selalu menjadi Peterselli dalam semua saus. Jelas bahwa dalam aksi ini Bulega lebih empuk daripada di hari ibu, tapi entahlah. Pendapat saya sangat jelas. Sekarang saya telah melihat gambarnya. Marc seharusnya tidak melakukan tindakan itu karena ini bukan balapan, tapi itu nalurinya. Dan Bulega, yang terjadi adalah dia menjadi takut. Dia tidak menyangka ada pria yang datang dan main-main di sini. Jika mereka meninggalkan seorang pelari di tikungan terakhir, dia akan masuk. Marc, saat dia pergi berlatih motor cross, sepertinya dia akan bunuh diri. Dia tidak tahu bagaimana caranya agar tidak melaju dengan kecepatan penuh, komentar Manuel tentang Marquez. Marc tidak tahu bagaimana untuk tidak berusaha sekuat tenaga. WDW adalah acara yang diselenggarakan oleh Ducati dan dihadiri oleh setiap pebalapnya. Superbike dan MotoGP kembali bersatu untuk menunjukkan kehebatan Ducati di kedua kategori tersebut. Banyak pembalap menganggapnya sebagai pralatihan sebelum kembali ke trek di kejuaraan dunia MotoGP. Namun bagi banyak pembalap lainnya ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka layak mendapatkan tempat mereka. Singkatnya bagi sebagian orang itu adalah pacangwita. Tapi untuk orang lain tidak ada apa-apa. Bagi Iannone, Bagnaia, Marquez dan Bulega, itu bukan lelucon. Bayangkan podium dengan Pecco, Iannone, Bulega dan Marc turun dari podium. Sementara itu, rekap perpindahan pembalap MotoGP 2025. Bursa transfer, pembalap MotoGP tak pelak lagi menjadi salah satu topik terpanas yang selalu menarik perhatian para penggemar. Sejauh ini, sudah ada 15 pembalap yang mengantongi kontrak untuk musim 2025. Pada Jumat, 26 Juli 2024, Honda Racing Corporation, HRC, resmi mengumumkan bahwa Joan Mir telah memperpanjang kontraknya untuk membela tim pabrikan selama 2 musim. Ia pun akan bertandem dengan Luca Marini, yang kontraknya masih tersisa untuk 2025. Sama seperti Marini, Johan Zarco juga masih mengantongi kontrak dengan HRC untuk 2025, dan ia akan bertahan di LCR Honda Castrol. Dengan begitu, maka kini tinggal satu kursi kosong yang tersisa di Honda, yakni kursi LCR Honda Idemitsu. Kursi ini pun sedang diperebutkan oleh Takaaki Nakagami dan Ai Ogura. Pramak Yamaha pun dikabarkan tertarik menggaet Miguel Oliveira dan Jack Miller. Mereka juga menyebutkan nama Fabio Di Giannantonio dalam daftar incarannya. Yang menarik, sang tim prinsipal, Paolo Campinotti, juga mengaku tertarik menggaet rider Gaek World SBK, Andrea Iannone. Dari kubu Ducati, ada 3 kursi yang masih kosong, yakni 2 di Pertamina Enduro VR46 Racing Team dan 1 di Gresini Racing. VR46 pun diperkirakan akan tetap menaungi Fabio Di Giannantonio, yang kali ini akan dikontrak langsung oleh Ducati Corse.